Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Lubis, NIM 210306066 dari Prodi Peternakan PTNC Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari SPT MB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedus, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir, saluran pencernaan atau sekum, rektum, serta kolon. Pada bagian ini terjadi pencernaan. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Pertanyaan yang kedua selanjutnya yaitu, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Metabolisme karbohidrat di dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini. Pertama, menyimpan glikogen, kemudian mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa. Gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus atau pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah protein yang terdiri atas HCl, pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri dari lapisan otot licin, jaringan ikat, dan jaringan epitel kolumnar sederhana dekat dengan rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya pembantunya melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen, perombakan protein oleh enzim proteolik, dan rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino.
Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi, sehingga menghasilkan amonia atau NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan MPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis. Sintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil. Diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Pertanyaan keempat, jelaskan proses metabolisme protein atau terjadi di dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian besar mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama oleh Bacteroides ruminocola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminocola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyrifibrio pipsofen menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Yang selanjutnya, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia, pencernaan dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh. Tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan chylomicron. Chylomicron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh ketak empedu yang mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh selik mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracikus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa
duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah. Pencernaan yang memperlambat proses pengadukan. Lemak diemulsikan oleh garam empedu, dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu memulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase. Pankreatik menjadi gliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk senyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasikan dengan protein dan dilepaskan dengan sistem getah bening sebagai globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya jelaskan proses metabolisme lemak dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau liposis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan dari asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri anaerobio lipolytikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyrofibrio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak, pH, danionopon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogenasi dan biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil dari hidrolisis dalam rumen. Proses hidrolisis dalam rumen terjadi isomerasi ikatan cis menjadi trans. Isomerasi menyebabkan pengurangan lemak tak jenuh. Biohidrolisasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami definensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dan kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk trasil gliserol dalam epitel usus. Trasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomakron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh baik unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak yang memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu, hasil pencernaan lemak yang berupa asam lemak mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas dua karbon. Setiap dua karbon akan mengikat satu molekul KOA
untuk menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan dalam jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirofat dan kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non glukogenik dan non ketogenik dideaminasi dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O. Seperti halnya dengan karbohidrat.